Yang kedua, limadza anta, ngapain kau hidup? Untuk apa Allah ciptakan kita? Mengapa kita hidup hari ini di dunia ini? Nah, itu perlu dijawab. Jawabannya ndak asal jawab. Jawaban yang harus jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti adalah jawaban dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Maka ini ada kaitan dari pertanyaan pertama, dari mana kita? Dari Allah. Benarkah kita dari Allah? Itu dikaji, Pak. Kalau sudah tidak ada pilihan lain, maka ini kaitannya dengan jawaban pertanyaan kedua. Kenapa kita diciptakan? Untuk apa kita ini hadir ke dunia? Tidak ada pilihan lain kecuali ibadah. Titik. Ini jangan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, jemaah salat maghrib yang kami hormati, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, mimi mama, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kembali bertemu, bermuajah, bermusafah dalam majlis ilmu yang insyaallah dimuliakan, diberkahi oleh Allah. Menjelang datangnya waktu Isya, kita sedikit sharing tentang seputar masalah ya ta'allaku bisyu'unil mal, ya, berhubungan dengan mengatur mengelola harta benda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas nanti bisa memberikan pencerahan, pemahaman kepada kita dengan berangkat berlandaskan keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan kita memiliki kekuatan untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu kapan kita akan tinggalkan dunia ini. Bisa jadi malam ini, besok pagi, atau kapanpun, yang jelas pasti kematian itu pasti menghampiri kita. Kalau kita mati menghadap Allah, salah satu yang akan kita pertanggungjawabkan adalah harta. Kita tinggalkan harta yang halal, itu pun akan kita pertanggungjawabkan. Jangankan yang haram, yang halal saja akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kalau harta itu terbukti haram, maka itu akan menyulitkan dan menyusahkan hidup perjalanan kita, hidup setelah kehidupan dunia. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pernah kita kisahkan dalam majelis ini. Seorang sahabat yang dijamin surga, mencari harta dengan cara yang halal. Tapi suatu ketika Nabi katakan masuk surga dalam kondisi merangkak. Padahal orang dijamin surga tak mungkin mencari harta dengan cara yang haram. Kenapa merangkak? Kata Nabi. Nabi ungkapkan merangkak. Engkau masuk surga nanti merangkak, Abdurrahman. Kata Sayyidina Abdurrahman, kenapa Rasul? Karena kau punya harta yang banyak, kau pertanggungjawabkan satu persatu, satu demi satu. Punya rumah 3, satu-satu dipertanggungjawabkan. Punya kebun sekian hektar, sekian tumpuk, sekian tempat, satu-satu kita pertanggungjawabkan. Punya duit sekian banyak, satu-satu kita pertanggungjawabkan. Itu baru satu aspek harta. Apa yang kita pertanggungjawabkan? 2 hal. Dari mana, untuk apa. Punya rumah, dari mana dapat rumah?
Punya kebun, dari mana dapat kebun? Punya duit yang banyak, itu dari mana dapatnya? Maka kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, dalam hal ini sulit dan beruntung kalau kita hidup ini punya kekurangan harta. Karena tidak banyak pertanggungjawabannya. Tapi kalau kita mikir hari ini, sesaat-saat ini, ya rugi besar kalau tak punya harta. Makanya Sayyidina Ali kalau dikasih Nabi duit, harta dinar, duit, dia langsung terima, langsung dia infakkan. Kenapa? Karena besok pertanggungjawabannya mudah. Kalau ditanya untuk apa kau gunakan, infak. Nah, kalau kita ini tidak, terbalik, ya. Apalagi zaman sekarang, akan tiba satu zaman, kata Nabi, 14 abad yang lalu Nabi prediksikan. Nanti ada orang hidup di suatu zaman di mana orang la yubalil mar'u ma ukhidha minhu am minal halal am min haram. Tiba nanti zaman orang tak peduli mencari sesuatu, dia dapatkan harta, dia ambil caranya halal atau haram. Nah, makanya malam ini Bapak Ibu kita coba ulas menjelang jam 19. Kenapa? Setelah itu nanti silakan kalau mau sharing. Karena pekan lalu diingatkan jam 7 stop, lanjut kajian kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, lanjut terus saya. Malam ini kita bahas materi seputar harta di dalam Islam. Dasar bahasan kita surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian orang beriman memakan harta-harta bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Ini penggalan ayat yang punya makna luar biasa, di mana Allah pertama seru kepada yang mereka beriman. Kenapa orang beriman diseru? Karena hanya iman yang mampu menjawab, Pak. Hanya iman yang mampu merespon kondisi realitas hari ini. Dan iman pula menjadi dasar kehidupan seorang mukmin. Kalau mukmin itu ingin selamat, imannya harus kokoh. Ibaratkan pohon itu seperti akar. Ibaratkan bangunan seperti pondasi. Itulah iman. Pondasi itu menentukan tinggi rendahnya bangunan. Kuat tidaknya akar itu menentukan tinggi rendahnya, menjulang atau tidaknya pohon yang tumbuh di atas akar tersebut. Seorang mukmin juga begitu. Kalau ada orang yang beriman masih pilih-pilih halal dan haram, ini masalah pertama karena iman. Iman tidak kuat. Bisa jadi karena pemahaman, karena ketidaktahuan. Tapi dia udah tahu, berarti ini persoalan imannya yang bermasalah. Iman tidak kokoh, tidak siap menghadapi realitas hidup. Makanya sebelum kita bahas panjang lebar semua itu ininya, termasuk sholat nih Pak Bu, itu pertama harus kita jawab dulu walaupun kita udah muslim. 3 pertanyaan uqdatul kubro namanya. 3 pertanyaan besar, 3 simpul besar. 3 simpul ini akan menguraikan semua cabang persoalan hidup kita. Kalau 3 ini kita jawab dan itu jawabannya benar, semua persoalan hidup akan selesai dengan 3 jawaban ini. Apa itu? Min aina anta, limada anta, ila ainal masir. Dari mana kita? Tidak sekedar dari mana Allah. Benarkah Allah? Itu dikaji, direnungi, digunakan 2 dalil, dalil akli dan dalil nakli. Dalil akal, sesuatu yang bisa diindra, dalil nakli yang bersumber dari wahyu Al-Quran. Dikaji betul, kita ini dari mana? Kita dari ibu kita kah? Kita dari yang lain kah? Atau kita dari Allah? Kalau benar kita dari Allah, kenapa harus Allah? Apa konsekuensinya? Nah, itu dikaji sampai tidak ada lagi pilihan opsi jawaban,
kecuali kita dari Allah. Konsekuensi dari jawaban itu kita harus tunduk kepada syariatnya. Kalau tidak tunduk, bermasalah. Apa yang bermasalah? Imannya. Gitu. Yang kedua, limadza anta, ngapain kau hidup? Untuk apa Allah ciptakan kita? Mengapa kita hidup hari ini di dunia nih? Itu perlu dijawab. Jawabannya tidak asal jawab. Jawaban yang harus jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti adalah jawaban dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang tahu. Maka ini ada kaitan dari pertanyaan pertama. Dari mana kita? Dari Allah. Benarkah kita dari Allah? Itu dikaji, Pak. Kalau sudah tidak ada pilihan lain, maka ini kaitannya dengan jawaban pertanyaan kedua. Kenapa kita diciptakan? Untuk apa kita ini hadir ke dunia? Tidak ada pilihan lain kecuali ibadah. Titik. Maka bekerjanya bapak itu ibadah. Menafkahi istri anak itu ibadah. Ibu-ibu ngurus anak di rumah ibadah. Tidak hanya di masjid kayak gini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menggunakan huruf nafi, menafikan tujuan diciptakan manusia. Illa liya'budun, semata-mata beribadah. Kalaulah bukan untuk ibadah, kita ini tidak diciptakan. Itu kesimpulannya, Pak. Kalau kita tidak untuk ibadah, tidak diciptakan. Ini jadi renungan kita nih. Maka ketika kita jalani kehidupan di dunia, apakah perbuatan kita ini mendekatkan atau bagian dari ibadah atau menjauh dari ibadah? Kalau mendekatkan kepada ibadah, benar hidup kita ini. Insya Allah ridho Allah akan ada selalu dalam setiap perbuatan kita. Tapi kalau semakin jauh dari ibadah, dipastikan hidup kita ini tersesat. Jalan kita tempuh ini tidak betul lagi. Allah larang mencuri, kita mencuri. Ibadah tidak? Tidak, berarti pilihannya apa? Hentikan. Kenapa? Tidak sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Maka sederhana, Pak. Termasuk bahasan muamalah nih. Kalau kemarin-kemarin ada zikir bertanya, Ustadz gimana ini itu macam-macam, termasuk riba itu ini, tak akan mampu kita tinggalkan kecuali 3 pertanyaan ini clear kita dulu. Untuk apa? Ibadah. Kira-kira melakukan riba, mengambil harta riba, ibadah tidak? Tidak, berarti tidak sesuai dengan tujuan hidup. Selesai. Tinggal kita dikasih pilihan. Kalau kita sesuai dengan hidup kita ini, dengan tujuan ciptakan kita hidup di dunia, itu ada kaitan dengan pertanyaan ketiga. Ila ainal masir, kemana engkau setelah dunia? Mati. Kau mati selesai? Tidak. Ngapain kita setelah mati? Menghadap Allah. Untuk apa? Pertanggungjawaban. Apa kita pertanggungjawaban? Setiap yang kita lakukan saat ini. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Sekarang ini ada hari ini saja, sejak bangun tadi subuh sampai malam nih, kita ketemu malam nih, udah berapa perbuatan yang ibu bapak lakukan? Udah berapa perbuatan? Ada 100? Ada 10? Tak terhitung kita. Anggaplah kandaikan 10 perbuatan. Jangan dipandang, rasanya aku tadi pergi arisan, jumpa Pak RT ada ngurus surat, setelah itu pergi ke pasar, paling 5. Jangan itu, tidur dari dapur ke depan rumah, duduk nyantai-nyantai, dibuatkan kopi, minum kopi, itu perbuatan satu-satu. Andai kan ada 100 perbuatan hari ini, Bapak Ibu kali berapa lama hidup di dunia sejak balik sampai malam ini, itu berapa banyak perbuatan yang kita harus bertanggungjawabkan satu-satu. Makin stres kita hidup. Ya, satu-satu. Itu satu-satu. Kalau yang benar aman, LPJ diterima. Kalau enggak, tertolak. Itu belum masuk kepada perkara harta. Bekerja hari ini, jalan dari rumah ke masjid, ketemu duit 50, pura-pura lemparkan kunci, diambil. Itu perbuatan. Ternyata bukan diambil 50 itu untuk keperluannya, masukkan ke kotak infak. Ini perbuatan. Satu-satu tanggung jawab, Pak. Makanya ada yang nanya, Ustaz, kalau gitu kita hidup yang cepat ini, tak singkat di dunia, pertanggungjawabannya lama.
itu apa ndak adil Allah? Adil. Justru kalau kita berpikir Bapak Ibu, hidup di dunia yang singkat ini, orang yang hidup sejenak di dunia tapi amalnya banyak itu lebih baik daripada yang hidup lama amalnya sedikit. Kenapa? Pertanggungjawabannya banyak. Ini pasti Pak. Coba kalau mati kita malam ini, harus cerita mati dulu baru cerita harta. Kalau gitu, kalau cerita harta nanti saat udah mati, cerita mati baru cerita harta, kapan kita ini akan bersemangat cari harta? Nah, itu salah. Justru kalau orang paham, dia yakin akan kematian, maka itu malah mendorongnya untuk bekerja. Bahkan Nabi mengatakan, andaikan engkau tahu besok akan mati, malam hari ini engkau punya bibit di tanganmu, maka diperintahkan untuk nanam. Kenapa? Karena ada amal soleh di sana, ada pahala di sana. Itu bagian dari ibadah, tujuan hidup di dunia. Coba. Nah, itu makanya Bapak Ibu di surah An-Nisa ayat ke-29 itu diseru kepada mereka yang beriman. Nah, ngapain orang beriman? Nah, ini masuk kepada larangan. Nahi, Allah gunakan lam nahi, berbentuk larangan. La ta'kulu. Jangan kalian memakan, la ta'kulu amwalakum, harta-harta kalian, bainakum, di antara kalian, bil batil, dengan jalan yang batil. Coba, sanggup enggak kita meninggalkan itu? Lagi-lagi yang menjawabnya iman. Kita bekerja di tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan riswah. Sanggup enggak kita tinggalkan? Lagi-lagi iman menjawab. Kalau diambil, kerja lanjut. Kalau tak diambil, kita dikucilkan dari tempat kerja, bisa jadi dipindahkan, dimutasikan, atau bisa jadi diberhentikan. Tapi kalau diambil bertentangan dengan iman, apa yang harus kita dahulukan? Lagi-lagi iman menjawab, Pak. Kalau imannya kuat, pilihannya hanya sesuai iman. Kalau imannya lemah, ya udah enggak apa-apa, ambil aja lah, besok tobat. Ah, ini yang bahayanya. Enggak apa-apa, masih muda. Gas selalu, gas full aja dulu, nanti udah tua baru taubat. Dia kira orang sampai tua. Orang yang meninggal, beberapa orang yang banyak meninggal sebelumnya, Pak, dia mikir juga sampai tua. Ternyata anak nyampe. Kenapa? Ini rahasia. Rahasia Allah, kita tidak tahu. Nah, makanya harus dilakukan terus taat dalam ketaatan. Apa salah satunya? Mentaati Allah. Konsekuensi dari iman, jangan mengambil harta dengan jalan yang batil. Ayat ini kalau kita buka dalam tafsir Al-Quranul Azim Abu Fida Ibnu Katsir, itu katanya berbentuk larangan. Di mana Allah mengatakan yanhallahu tabaraka wa ta'ala ibadihil mu'minin. Allah tabaraka wa ta'ala melarang hambanya yang beriman ayakulu amwal ba'duhum ba'dan bil batil. Jangan mengambil harta di antara satu sama yang lain dengan jalan yang batil. Apa yang batil itu dijelaskan oleh Ibnu Katsir, al-batil ay bi anwa'il mukasib allati hiya ghairi syar'iyyah. Yang batil itu apa? Harta yang diusahakan. Ingat Pak, harta batil yang dilarang nih adalah harta yang diusahakan, salah satu jenis diusahakan ghairi syar'iyyah, tidak sesuai dengan syariat. Kalau syariat melarang kita ambil, itu harta batil alias harta yang haram, harta yang dilarang oleh Allah untuk diambil. Itulah makna dari An-Nisa 29 itu. Maka tidak boleh mengambil sesuatu yang batil, yang haram, yang haram yang tak sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat tetap kita ambil, maka ini yang akan buat hidup kita bermasalah. Makanya harta itu Bapak Ibu, kalau kita maknai dalam pembahasannya, harta itu
dalam makna bahasanya ismun li jami'in ma yamlikuhul insan. Nama dari semua yang dimiliki oleh manusia. Apapun yang dipunyai dimiliki manusia, penyebutan atas yang dimiliki manusia itu disebut harta. Maka ada orang ketemu teman lama, ketika ditanya pertama sekali apa? Pasti anak. Anakmu berapa? Alhamdulillah baru 5. Wih, kaya kau. Kok kaya punya anak? Karena anak dalam makna bahasa adalah harta. Materi dalam makna bahasa adalah harta. Rumah yang kita punyai dalam makna bahasa adalah harta. Tapi apakah ini makna yang diinginkan oleh syariat? Tidak. Dalam ayat ini sebenarnya makna yang diinginkan adalah harta dalam makna syar'i, makna terminologis. Apa harta dalam makna terminologis? Kullu ma yantafa'u bihil insan. Setiap apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, ayu wajhi minal wujuhi syar'iyyah, yang diperoleh lewat jalan sesuai syariat. Kalau yang kita miliki yang bisa dimanfaatkan itu sesuai syariat, itulah harta. Kalau tak sesuai syariat, maka tak boleh dimanfaatkan, sehingga itu tak disebut harta. Satu contoh, ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, man jama'a malan, siapa saja yang telah mengumpulkan harta, min haramin, dari jalan atau cara-cara yang haram, fatasaddaqa bihi, maka dia sedekahkan harta yang haram itu, falam yakun fihi ajrun, maka tak pernah sekalipun sedekahnya dari harta yang haram itu mendapatkan balasan. Wa kana israhu alai, walaupun dia sungguh-sungguh bersedekah. Ini artinya apa? Kenapa sedekah tak diterima? Karena yang disedekahkan itu sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram tidak boleh dimanfaatkan, sehingga kalau kita manfaatkan itu tak disebut harta. Kita miliki tak disebut harta dalam perspektif Islam. Makanya kalau punya harta sesuatu yang haram tak disebut harta. Dapat sesuatu dari menipu orang tak disebut harta. Kenapa? Karena kalau kita manfaatkan tak bisa, Pak. Disedekahkan tak diterima. Coba. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi, kalau tinggal bersamanya lam yubarik lahu fihi, tidak pernah mendapatkan barokah. Wa in mata, jika dia mati, kana zadahu ilan nar, jadi bekal baginya masuk ke neraka. Ini pulang dari ini stres kejang-kejang nih kayaknya. Minta juga gaji muamalah lagi. Tak dikaji makin tenggelam, dikaji makin galau. Ya, nah gitu Pak. Makanya ini tidak disebut harta. Kenapa? Karena tidak bisa dimanfaatkan. Baru disebut harta itu apa? Kullu ma yantafa'u bihil insan, yang bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dimanfaatkan itu? Sesuatu yang halal, ayu wajhi minal wujuhi syar'iyyah. Kalau yang halal haram tak bisa dimanfaatkan. Coba, ngeri Pak. Ngerinya apa? Kita hidup saat ini, salah satu fitnah yang harus kita hadapi umat akhir zaman sekarang nih, hidup dalam kondisi bergelimangan di sekeliling kita perkara yang haram. Khusus harta, banyak terlihat yang haram daripada yang halal. Seakan-akan yang halal itu tidak ada. Seakan-akan sebenarnya kalau kita mau jeli banyak, bukan tidak ada Pak, banyak yang halal itu. Ya, karena Allah ciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan.
Cuma dominan hari ini yang haram. Kenapa dominan yang haram? Karena kita hidup dalam habitat yang ada Islam. Maka tidak heran hari ini mohon maaf ada orang mau memiliki sesuatu sedikit yang memilih uang cash, beli secara kontan, meski PT-nya ada, mesti duit ada di kantongnya, mesti dia punya banyak simpanan investasi, memilih beli cash itu sedikit. Bahkan itu sulit kalau untuk cash. Ya, dengar Pak, dengar ya. Sulit untuk cash itu sulit. Cobalah pergi beli apapun, misalkan beli kendaraan, beli motor, harga cash 15 juta, bawa duit 15 juta, pasti diarahkan kredit. Diajarinya Bapak kan duit 15 juta buat modal Pak, diputar kan besar untungnya. Apalagi kalau beli mobil cash harganya setengah M, 500 juta, itu diajari kita ngelola duit 500 juta tuh, asalkan kita mau memilih kredit. Padahal kalau kredit hari ini, leasing hari ini pasti masalah, tidak sesuai dengan akidah. Harta yang kita dapatkan pasti batil, alias harta yang haram. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Apa yang ditinggalkan yang haram? Salah satunya perkara harta. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi ada dua jenis harta yang haram. Masih ada berapa menit? Silakan kalau ada mau pertanyaan silakan nanti ya. Ada dua jenis harta yang haram. Ada haram karena zat, ada haram karena selain zat. Ada haram li zatihi, ada ghairu li zatihi. Jelas Pak? Jelas ya? Yang pertama haram karena zat. Ini dah lazim. Innallaha wa rasulahu, sungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan al-khamru wal maitah wal khinzir wal asnam. Allah dan Rasul telah mengharamkan apa? Maitah, bangkai, wal khinzir, bebong, babi, wal khinzir, wal khamar, khamar, wal asnam, patung berhala. Atau dalam Al-Quran tegas, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Atau dalam ayat yang lain, hurimat alaikumul mayyitah, telah diharamkan atas kalian maitah, bangkai, wadam, darah, kecuali bangkai ikan belalang, wadam, darah, kecuali hati dan limpa, walahmun khinzir, diharamkan atas kalian daging babi. Ini harta yang haram zatnya, maka haramnya ini harus mutlak ditolak. Makanya kalau taubat dari harta haram, haram karena zat, taubatnya itu harus dihilangkan yang haram nih Pak. Ada dulu senang koleksi patung di rumah, hijrah sekarang, maka patung yang dikoleksi itu harus dibuang. Karena patung sarangnya syaitan, jin. Taubat, hijrah, buang. Sama halnya bapak ibu punya sesuatu yang haram, khamar, dibuang. Oh, awak kan dah taubat, tak boleh. Teman sebelah belum taubat, kasihlah minuman keras ke dia, tak boleh. Andaikan diminum oleh orang sebelah rumah, kita al-wasilatu ilal haram haram. Maka pilihannya cuma satu, dibuang. Jangan pula bersedekah pula. Kadang-kadang kan ada disedekahkan, dapat ular, dapat babi di kebun, di sawah, ditangkap, kasih orang kafir, orang Cina. Inilah aku tak boleh kau ambil. Tak usah.
Itu harta haram, tidak boleh. Mutlak. Ada yang kedua, haram ghairu li zatihi. Zatnya halal, tapi hukum mengatakannya haram. Zatnya halal, tapi hukum mengatakannya haram. Jenis kedua ini dibagi dua. Pertama, ada haramnya karena hak adami, milik orang diambil. Karena kecurangan, maka ini masuk kategori harta haram. Haramnya zatnya halal, tapi karena milik orang dan kecurangan yang dilakukan membuat harta itu menjadi haram. Ini yang Allah tabaraka wa ta'ala ungkapkan dalam firman-Nya, wa may yaghlul, siapa yang gulul, yang curang, ya'ti bima, datang dengan apa, ghalla yaumal qiyamah, dengan apa yang dia curangi di hari kiamat. Kalau kita curang dengan orang hari ini, maka hari kiamat nanti diselesaikan. Ini harta haram karena kecurangan, harta haram karena milik orang. Misalkan ketika menimbang dikurangi, orang beli 1 kilo dibuat 9 on. Bersepadan tanah dengan tanah orang, digeser pancangnya, batasnya. Awalnya dulu 10 meter jadi 10 meter setengah, setengah meter. Apa kata Nabi SAW? Ini masuk kategori harta haram. Haram bukan zat, haram karena kecurangan milik orang yang kita ambil. Kalau tanah ini diambil dari milik orang, sibran min sibrin, sejengkal demi sejengkal, arakahu sab'a ardin, akan dibenamkan nanti di hari kiamat sedalam 7 lapis bumi. Makanya keluar cerita film Indosiar. Orang yang mati suka hidupnya mengambil harta orang, film Rahasia Ilahi. Ketika dikuburkan, pas menimbun tanahnya kurang terus tanahnya. Itu tak iya. Itu tak betul itu. Ya, tidak ada kayak gitu. Tapi minimal nakut-nakuti kita bolehlah. Nakut-nakuti, kalau punya orang kita ambil nih, besok ini bahayanya Bapak Ibu, ada orang yang suka ngambil tanah milik orang, pas meninggal tanahnya berlebih. Ini kan baik nih, ini gawatnya. Makanya film Indosiar Rahasia Ilahi itu tak betul juga tuh. Tapi yang jelas kalau milik orang kita ambil, itu berupa kecurangan, bentuk kecurangan tanah, itu ada hadis yang jelas. Arakahu sab'i ardin, dibenamkan 7 lapis bumi. Besok di hari kiamat dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, itu dikalungkan nanti 7 lapis bumi. Kalau sejengkal dipikul, dikalungkan di hari kiamat. Maka ngeri, hati-hati. Ini kalau curang. Maka dari itu taubat dari harta ini, maka harus balikkan. Ngeri ya. Misalkan jadi pejabat, korupsi, itu curang. Taubat, balikkan. Kalau kebalikan penjara, enggak apa-apa. Hitung-hitung mengampun dosa. Ini yang tak mau. Coba. Makanya, waduh, ngeri Pak. Kalau milik orang timbangannya diambil, maka balikkan kalau taubat. Maka ingat Bapak Ibu, ayatnya itu qat'i, mutawatir, jelas, ya. Kalau curang, ya'ti bima qalla yaumal qiyamah, datang bawa kecurangan di hari kiamat. Maka kalau hari ini curang milik orang kita ambil, besok di hari kiamat kita selesaikan. Kalau hari ini tak mau selesai, besok di hari kiamat kita selesaikan. Pilih mana? Kalau hari ini kita selesaikan, bisa minta bantu pengacara. Ada Pak Datuk kita, Pak Imam tadi. Minta bantu, tak pandai bercakap, minta bantu. Bisa. Besok, Allah karim, minta bantu ke siapa? Bagus selesaikan hari ini. Belanja dulu waktu sekolah, ini anak-anak muda lah waktu remaja. Bawan 3, bayar 2. 1 tu besok dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Bude jual bakwan tu dah meninggal, Ustaz jumpai ahli warisnya. Tak ada ketemu ahli warisnya, apa solusi menurut ulama?
Ditimbang-timbang, dikira-kira berapa banyak bakwan budi itu kita makan. Selanjutnya apa? Dikalkulasikan dengan duit, dikonversi dengan duit, maka diimpakkan senilai duit yang makan bakwan yang kita makan. Kalau mau taubat itu baru taubatnya diterima. Betul taubatnya, sempurna, bukan tidak diterima, sempurna taubatnya. Kalaupun tidak begitu Bapak Ibu, hari ini kita benar beramal soleh, tak mau mengulangi, besok di hari kiamat belum selesai. Kenapa? Karena ada urusan dengan orang, harta orang yang kita curangi yang belum kita selesaikan. Nah, yang terakhir harta haram karena akad. Ada waktu udah lewat, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing. Ya, jelas nak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya apa? Yang tak jelas tu contohnya seperti apa? Kita tahu dia pencuri, kita dikasihnya kita harta. Jadi itu tidak subhat lagi itu, joleh tuh. Tidak, maksud kami ini harta dia itu setelah diteliti memang hasil kerja dia bukan hasil pencuri. Tapi kita ragu dengan keberadaan harta. Ya. Hukumnya gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti sandal yang kita pakai untuk berwudu, tapi tidak tahu orang yang punya siapa. Ya. Bagaimana kita kedudukannya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang harta yang tadi subhat, itu baru subhat. Harta yang dia miliki, ada harta yang halal, ada hasil curian. Bolehkah kita menerimanya, mengambilnya, memanfaatkannya? Maka kalau diragukan subhat, pertama sikap kita tinggalkan, tak usah diambil. Makanya beda Bapak ya. Beda kalau harta haram itu karena akad. Kan tadi ada dua ya. Ada haram karena zat, dikasih kita tak boleh, maka taubatnya harus dibuang. Ada haram karena milik orang. Harta ini orang yang mendapatkan tak boleh, dikasih ke kita juga tak boleh. Tapi ada haram yang ketiga. Haram karena akad. Akadnya karena apa? Harta berpindah karena akad. Dia dapat dari cara riba, dikasih ke kita. Bolehkah kita terima? Tinggal posisi pindahnya ke kita karena apa? Karena akad apa? Hadiah, maka boleh kita terima. Hadiah boleh. Karena hibah, maka hibah diterima dan boleh. Karena infak sedekah ke masjid, dia boleh diterima oleh pengurus. Kenapa? Karena akad tadi yang membuat boleh. Sudah? Tapi kalau ragu kita, ini harta punya orang korupsi, sebaiknya jangan diambil. Warok kehati-hatiannya jangan diambil. Mengambilnya kita bersubhat. Seperti lagi kita berpegang, mungkin kami pribadi tidak melakukan. Jadi kami ragu, kita sebagai mitra penyambung lidah, mencari sebagai agen lah. Oleh perusahaan diberikan kita yang ujung-ujungnya tadi seperti riba. Apakah itu subhat jatuhnya? Itu ndak, beda. Kalau kasus yang tadi, kalau riba itu perkara yang lain, itu haram karena akad.
Haram karena akad itu yang haram orang yang terlibat dalam akad. Pimpinan perusahaan dapat harta dari riba, gajinya apa yang operasional diambil dari uang yang dia deposito. Bunga yang deposito tadi, bunga itulah untuk operasional perusahaan. Sudah? Posisi awang sebagai orang yang menjadi maklar, perantara dari perusahaan, dapat upahnya itu dikasih dari bunga deposito tadi. Pertanyaan, boleh enggak? Ya tergantung akadnya. Samsaroh boleh. Kan bukan bagian karena fee bunga deposito, maka boleh. Beda kalau yang pertama kedua tadi. Saya dapat harta bangkai, saya tak boleh, saya kasih ke orang tak boleh. Harta korupsi yang saya dapatkan, saya tak boleh, orang lain pun tak boleh. Tapi kalau akad, yang berakad yang tak boleh. Yang lain tergantung akadnya apa, halal atau haram, sah atau tidak. Contoh, ayah dapat uang dari bekerja bunga, dapat bunga. Ayah menafkahi anak. Ini dua fakta yang beda, Pak. Antara ayah sama dan mendapatkan harta itu lewat haram, caranya haram. Anak dapat harta dari ayah itu karena akad, karena nafkah, maka hukumnya boleh. Si ayah dapat harta cara yang haram, itu yang tak boleh. Nah, maka dipilah, nggak bisa digeneralisir, dipilah. Tapi kalau untuk kehati-hatian, menjaga, mengedepankan unsur warok, kita tak mau ambil, itu lebih baik. Cuma kalau hari ini susah juga kita. Jual lontong sarapan pagi, datang PSK belanja. Kau enggak usah belanja sini, pergi tempat lain aja. Susah pula. Padahal hukumnya boleh. PSK dapat duit lewat berzina. Ibu yang menjual lontong dapat duit lewat jual beli. Akadnya beda. Maka PSK dapat duit haram dengan berzina. Ibu penjual lontong tadi dapat duit halal, akadnya jual beli. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dua hal yang beda. Begitu. Yang terakhir tentang sendal. Itu namanya i'arah. I'arah. I'arah itu apa? Pinjam meminjam. Bolehkah sendal orang itu dipakai dipinjam? Pertama memang harus izin. Izin sebenarnya, Pak. Tapi rasanya kalau orang yang punya sendal di depan tuh, termasuk sendal saya, kalau dipakai ke tempat duduk saya pun tidak masalah. Kenapa? Ya dapat pahala. Ya kan? Jangan sepatu orang dibawa pergi duduk, sepatu awak tidak. Itu yang jadi masalah. Kita sama-sama dari kantor, sepatu awak tak boleh basah, sepatu orang dipakai, itu ya masalah. Saya rasa secara hukum memang i'arah ini harus izin, ya. Tapi kalau di tempat umum kayak tadi, itu biasanya sudah diizinkan, selama cuma manfaat yang diambil, jangan merusak zatnya. Itu i'arah, Pak. Ariyah, pinjam meminjam, boleh hukumnya dalam Islam, termasuk sendal tadi. Cuma diambil manfaatnya. Kalau orangnya paham, akad i'arah ini akad yang tujuannya menolong, mengharapkan pahala, maka orang yang melakukan transaksi i'arah yang diharapkan pahala dari Allah. Ketika kita punya sandal dipakai orang, fisiknya tidak rusak, manfaatnya saja yang diambil, maka kita ridho tadi itu dapat pahala. Begitu. Seharusnya sebetulnya kalau yang udah pakai sandal itu tak dilarang itu dipakai, udah dibolehkan itu. Tapi itu tadi fisiknya yang dirusak, dipakai sandalnya, letakkan di situ. Nanti pindahkan sebelah, atau dipindahkannya ke rumah dia. Itu yang tak boleh salah itu. Nampak cantik sandalnya, dipindahkannya ke rumah dia. Itu yang tak boleh. Kalau sebatas dipakai tadi hukumnya boleh. Baik. Ada? Terakhir, Pak. Pak, ada bank yang syariah tapi dia
konvensional yang masih menggunakan riba ini kan? Gimana Pak? Ada suatu bank syariah, terus dia menginduknya ke bank yang konvensional yang masih menggunakan sistem Iya. riba, itu masuk. Ya itu dah Pak, itulah dilema kita hari ini. Banyak panjang mau kalau kita bahas. Pertama, kita syariahnya tidak total. Kita cerita syariah hanya bank, kita cerita syariah hanya bisnis. Tapi aturannya tidak syariah. Hukum kita tidak syariah, pendidikannya tidak syariah, politiknya tidak syariah. Maka tidak heran bisnisnya syariah, keuangannya diatur sesuai syariah, dikasih orang minjam kabur. Kenapa kabur? Karena pendidikannya tidak syariah, tidak Islam. Kalau pendidikannya Islam, dikasih hutang, tak berani kabur Pak. Nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin, wa'alaqatun an dainihi, tergantung, terikat dengan hutangnya hatta yuqda anhu, sampai hutangnya lunas. Yughfaru lisyahid, akan diampuni dosa yang mati syahid. Kullu dzambin, setiap dosanya, ilad dain, kecuali yang mati syahid itu punya hutang. Tak akan berani lari itu kalau pendidikannya Islam. Sekarang bisnisnya Islam, pendidikan tidak Islam, hukumnya pun tidak Islam. Kita sesama muslim tak perlu pakai jaminan. Saya percaya kau muslim, aku muslim, sama-sama percaya. Tak mau dibayarnya besok, dikasihnya mobil, kredit leasing mobil nih, mobilnya dikasih, kredit mobil dikasih, PKB dikasih, STNK dikasih. Pas mengantar jelas rumahnya blok ini. Besok pagi dicek lagi, tak ada lagi orangnya. Mobil dikasih, BKB dikasih, STNK dikasih. Itu kenapa? Pendidikan dan Islam. Kalau dia kabur, gimana kita mau menyelesaikannya? Tanggunglah sendiri. Tapi kalau Islam hadir, hukumnya jelas, negara akan kejar habis Pak. Harus komplit Islamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fakta yang Bapak tanya tadi, makanya Pak, kalau kita mau jujur, di satu sisi kita apresiasi, ya kita support, dukung gerakan menuju bisnis syariah, bank syariah, pegadaian syariah. Tapi ingat, itu tidak cukup berhenti sampai di situ. Syariah yang hari ini diterapkan belum syar'i, masih upaya menuju syariah. Apa contohnya yang Bapak tanya tadi? Induknya kemana? Ke BI. Bahkan ada unit usaha syariah konvensional punya unit usaha syariah. BCA coba, unit usaha syariah, BCA syariah. CIMB Niaga, bank CIMB itu punya unit usaha syariah. Nah, dari sisi perspektif bisnis, kita melihat ini ada tren syariah yang dimainkan oleh pelaku bisnis. Maka di satu sisi kita apresiasi, mesti didukung ide isu semangat syariah. Tapi di sisi lain jangan berhenti dan merasa puas berhenti sampai di situ. Karena syariah yang hari ini diterapkan khusus dalam lingkup bisnis sekarang nih, itu belum syar'i, masih menuju syariah. Bahkan kalau kita hanya itu Pak, tidak hanya menginduk tuh bank syariah sendiri. Kalau kita mau kaji, mohon maaf kalau ada orang yang aktif di bank syariah. Kalau kita mau jujur buka-bukaan fair, itu belum syar'i total. Benarkah bagi hasilnya? Benarkah pinjaman akad murabahahnya? Yang murabahah itu jual beli, tapi bukan duit dikasih. Kalau duit dikasih itu bukan murabahah, itu hutang. Benarkah wadiahnya? Kalau wadiah itu nitip, duit yang dititip, tak boleh dipakai. Ulama sepakat dulu Pak. Ulama salaf dulu, ulama dulu, tempo dulu itu sepakat wadiah itu titipan, itu yadul amanah. Titipan tak boleh dipakai. Kalau dipakai titipan itu dia berupa duit. Saya punya duit Pak 10 juta. Pak Haji, saya ini perlu duit nih. Duit nih ada duit 10 juta, tapi baru dipakai 2 bulan akan datang. Kalau saya pakai duit itu sama saya, habis saya belanjakan. Bisa minta tolong Pak Haji pegangkan? Oke Ustaz. Akadnya nitip, beliau tak boleh pakai. Ternyata seminggu 2 minggu akan datang menjelang saya pakai,
beliau kontak, Ustaz, kemarin duit yang Ustaz titip tu boleh saya pakai, nanti pas Ustaz mau perlu, insya Allah saya usahakan. Ini ada jaminannya, Ustaz, tidak usah khawatir. Kalaupun tak dapat saya duit ni, ini emas ni akan saya jual, akan saya ganti duit Ustaz tadi, tapi saya pakai duit 10 juta. Okey, boleh. Maka karena dia duit, apakah jadi titipan? Itu sebenarnya dah berubah, Pak. Bukan lagi titipan tapi hutang. Bapak Haji Makai ngutang duit saya berapa? 10 juta. Ini yang terjadi hari ini. Maka kalau kita mau privately, belum murni syariahnya. Tapi perlu disupport, Pak. Jangan, nggak ada di syariah nih, nggak ada semua. Nggak boleh. Harus kita support, harus kita dukung. Tapi tak cukup berhenti sampai di situ. Ada upaya lanjutan untuk benar-benar syariahnya sempurna. Baik, saya kira gitu, Pak. Allah alam bisawab. Insyaallah bisa kita diskusikan lebih lanjut. Makasih, mohon maaf khilaf kata penyampaian kurang berkenan. Hati Bapak Ibu sekalian, tapi yang jelas perkara harta tadi, kita dituntut, dilarang oleh Allah mengambil, mencari harta yang haram. Apa yang haram? Nanti detailnya lagi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Cuma insya Allah pekan depan akan diisi oleh Ustaz Daeng Muklis, nanti akan membahas perkara waris. Maka dari itu nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar waris, insyaallah disiapkan pertanyaannya. Kalau perlu Ustaznya tidak usah suruh kasih materi, langsung nanya kasus tentang waris, insyaallah pekan depan. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.